Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sairil ummah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarai wadh-dharai wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Jamaah para aidin, orang-orang yang berbahagia, wal faizin, orang-orang yang beruntung, al aidin, orang-orang yang berlebaran, berhari raya, wal faizin, orang-orang yang bahagia yang beruntung. Suasana sekarang di bulan Syawal, awal Syawal ini setelah beberapa hari kita memasuki Idul Fitri, sekarang suasana halal bihalal. Nah, halal bihalal ini sebenarnya bahasa Arab al-halalu bihalalin. Jadi saling menghalalkan, intinya satu, kita ini saling rela hati kita. Dari rela hati kita, saling ridho, rela, maka disitulah kita akan muncul saling maaf, memaafkan. Masing-masing kita mungkin manusia, ada hilaf, ada salah, saling memaafkan. Kalau orang sudah lega hatinya, saling memaafkan, yang muncul adalah mempererat persaudaraan atau ukhuwah, baik ukhuwah sesama umat Islam yang dikenal dengan ukhuwah Islamiyah, maupun ukhuwah sesama kita bangsa Indonesia, yaitu ukhuwah watoniyah, karena hubul waton minal iman, kita mencintai bangsanya sendiri, cinta sesama kita bangsa Indonesia, mencintai negerinya sendiri, hubul waton, ya, juga itu bagian dari iman. Dan juga ada ukhuwah insaniyah, al-ukhuwah al-insaniyah, kita juga saling bersaudara sesama manusia, meski beda agama, beda suku, beda budaya, beda bahasa, beda bangsa, tapi kita satu umat, yaitu umat manusia, hidup di bumi yang sama, punya nasib yang sama, punya cita-cita dan harapan yang sama. Nah, momen di Hari Raya Idul Fitri yang kemudian ada namanya halal bihalal. Sebenarnya halal bihalal ini tradisi umat Islam, khas tradisi umat Islam. Meskipun ini dari bahasa Arab, orang Arab sendiri sebenarnya tidak mengenal ya yang namanya halal bihalal dalam arti sebagai tradisi. Nah, disinilah kita tadi menyetir ayat surat Ali Imran ayat 134. Kalau sebelumnya ayat 133 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian untuk memohon ampun, yaitu kita supaya memperoleh maghfirah, ampunan dari Allah, yaitu dosa-dosa kita dihapus, kemudian yang muncul adalah pahala. Jadi dosa dihapus, pahala diberikan, itu namanya maghfirah. Wajannatin, dan juga kita mengharap surga, yaitu supaya setelah kita puasa ini makin meningkatkan ya amal-amal kebaikan. Nah, jannah ini hubungannya dengan takwa ya. Takwa adalah imtisalul awamirillah wastinabun nawahi sirran wa alaniyah, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah. Karena dibalik kita mematuhi perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, di situ ada hikmah, ada manfaat, ada kebaikan, ada pahala ya yang bermanfaat bagi diri kita, bahkan berdampak kepada orang lain. Sekaligus menjauhi wastinabun nawahi, menjauhi dari segala kejahatan, kemungkaran, maksiat ya, siran walaniyah, baik itu kemungkaran yang terbuka maupun yang tertutup, yang namanya maksiat. Jadi orang kalau mampu mengamalkan kebaikan, mencegah kemungkaran, maka orang itulah sebenarnya orang yang takwa. Nah, maka di penghujung ayat namanya uiddat lil muttaqin.
disediakan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka di situ setelah wasari'u ila mahfiratin 1 kriteria, wa jannatin 2. Nah, arduha samawati wal ard, kesempatannya itu seluas langit dan bumi gitu loh ya. Jadi luas sekali. Orang yang merasa banyak dosa, banyak khilaf, ya nggak usah malu lah, mohonlah ampun kepada Allah. Insya Allah dengan taubatan nasuha, ya tobat, itu menyesali terhadap perbuatan yang pernah dilakukan. Yang kedua, bertekad untuk tidak mengulang perbuatan yang salah, yang khilaf, yang mungkar, yang maksiat. Kemudian juga kita punya harapan bahwa setelah puasa hidup kita ke depan lebih baik, menghindari dari kemungkaran-kemungkaran dan lebih bergiat untuk melaksanakan amar ma'rufnya, yaitu kebaikan-kebaikan. Nah, uiddatil muttaqin. Nah, inilah ya yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi tujuan puasa adalah meningkatkan iman takwa. Nah, di atas derajat takwa namanya muhsin, yaitu muhsinin. Apa tambahan kriteria selain kita mohon kepada Allah ampunan supaya dapat mahfirahnya, kedua kita supaya memperoleh surganya, yaitu dengan mengamalkan kebaikan-kebaikan, amar ma'ruf, menjauh dari segala kemungkaran nahi mungkar, karena Allah juga berjanji siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan surga, orang yang berbuat kejahatan akan diiqab, ya diadab dengan akibat dosanya. Nah itu. Nah, yang ketiga kriterianya apa? Alladzina yunfikuna fi sarai wa dharai wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Nah, kriteria yang ketiga adalah kita selalu berinfak. Ya, infak yang wajib namanya zakat, infak yang sunnah orang menyebutnya namanya sedekah atau infak. Ya, yang fikuna fi sarai wa dharai, baik dalam keadaan kita sedang banyak rezeki maupun sedang sempit ya. Yang namanya berinfak itu harus istiqomah, jangan terputus. Jangan ketika punya duit aja walaupun rezekinya